Halo teman-teman pejuang UKOM Bidan 2021. Kembali lagi di channel Official Bidan. Kali ini kita akan membahas tentang perdarahan pada kehamilan muda ya teman-teman. Banyak kan macamnya perdarahan kehamilan muda. Maka dari itu kita bahas contoh soalnya. Langsung aja ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat buat video tentang soal-soal uji kompetensi bidan selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas nomor 1. Seorang perempuan usia 23 tahun hamil 18 minggu datang ke PMB mengeluh kram perut bagian bawah dan ada bercak darah yang keluar dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Dilakukan pemeriksaan dalam, hasil serviks tertutup. Apakah diagnosa pada kasus tersebut di atas? A. Abortus incipiens, B. Abortus imminens, C. Abortus komplit, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Ingat ya teman-teman, garis bawahi kata kunci di soal. Jadi yang ditanya adalah diagnosa. Terus garis bawahi kata kunci di soal cerita. Dia hamil 18 minggu baruan teman-teman. Dia ada kram perut, terus ada bercak darah teman-teman. Dan yang paling penting serviks tertutup. Jadi apa nih jawabannya? Abortus incipient, bukan ya teman-teman. Kalau incipient itu dia terbuka. Abortus imminens, iya bukan teman-teman. Iya, jawabannya adalah abortus imminen. Karena abortus serviks dalam kondisi tertutup. Kalau abortus komplit itu serviks juga dalam keadaan terbuka, tapi dia semua jaringan keluar ya teman-teman. Kalau abortus incomplete itu juga serviks dalam keadaan membuka teman-teman, tapi yang keluar hanya sedikit atau sebagian jaringan. Yang E mola hidatidosa atau hamil anggur ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa kan bedakannya? Jadi kalau abortus yang serviksnya tertutup itu iminen. Kalau saya dulu zaman masih kuliah cara ngapalinnya imtub. Jadi iminen tertutup. Selainnya berarti terbuka semua. Gitu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya G usia 36 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu. Datang ke puskesmas dengan keluhan keluar darah dari kemaluannya tidak disertai nyeri. Hasil anamnesis keluar jaringan utuh terbungkus selaput. Pemeriksaan tinggi fundus uteri tidak teraba. Pertanyaannya, apakah kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut? A. Abortus incipient, B. Abortus imminen, C. Abortus komplit, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Ya teman-teman, di garis bawahi dulu pertanyaannya, yang ditanya diagnosis lagi ya teman-teman. Kata kuncinya adalah hamil masih 12 minggu. Ingat, abortus itu pada kehamilan muda. Bisa dikatakan abortus ketika dia keluar perdarahan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ingat ya teman-teman, nanti kalau misalkan kehamilan dia di atas 22 minggu keluar perdarahan itu beda lagi, bukan disebut dengan abortus ya teman-teman. Jadi kuncinya bisa dibilang abortus adalah di usia kehamilan di bawah 20 minggu. Oke? Lanjut ya, dia bilang keluar darah tapi tidak disertai nyeri teman-teman. Terus keluar jaringan utuh terbungkus selaput, kata kuncinya. Jadi apa nih, kalau keluar jaringan utuh terbungkus selaput maka jelas dia adalah komplit. Nah, tinggi fundus uteri juga udah gak teraba. Jadi jelas dia komplit ya teman-teman. Karena dia sudah keluar jaringannya utuh, berarti semua keluar kan. Tadi saya bilang kalau incomplete sebagian ya, kalau incipient dia hanya terbuka. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut ke nomor 3.
Nyonya Y, usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Ibu mengatakan bahwa ada nyeri pinggang seperti kontraksi. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Tes kehamilan positif. Terdapat pengeluaran lendir bercampur darah dari vagina. Inspekulo porsio tertutup. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan untuk kasus di atas? A. Kolaborasi dengan dokter. B. Anjurkan ibu tirah baring. C. Terminasi kehamilan. D. Persiapan persalinan. E. Rujuk. Ayo, teman-teman, jawabannya apa? Ya, kata kunci di soal adalah rencana asuhan, teman-teman. Dia hamil masih 12 minggu, kata kunci di kasusnya. Ingat, kita harus memahami dia datangnya kemana, ke rumah sakit ya di sini. Jangan sampai salah kalau yang ditanya adalah rencana asuhan. Karena rencana asuhan di rumah sakit, rencana asuhan di bidan, di puskesmas itu kan beda-beda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi teman-teman harus paham latarnya dia tuh ada di mana, dia kemana, oke? Ini di rumah sakit ya teman-teman. Dia bilang keluar bercak darah dari kemaluan, ada nyeri pinggang seperti kontraksi, inspekulo tertutup, imtub, berarti dia abortus iminen. Ya, ingat ya. Mudah kan menghafalnya imtub. Kalau saya sih seperti itu. Pakai jembatan keledai teman-teman, biar nggak terbalik-balik. Karena ada banyak macam nih abortus nih. Oke? Rencana asuhan yang ditanya dan dia ada di rumah sakit. Maka jawabannya yang kolaborasi dengan dokter? Bukan ya teman-teman. Karena yang ditanya adalah rencana asuhan, berarti harus terstruktur sama dengan yang pertanyaan adalah tindakan awal atau tindakan segera. Jadi harus terstruktur, harus berurutan. Jadi kalau ketemu pasien dengan abortus, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah anjurkan ibu untuk tirah baring. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Kalau dia ada di rumah sakit, maka yang kedua baru kolaborasi dengan dokter SPOG. Ingat ya teman-teman, dokternya dokter SPOG. Gitu. Kalau dia ada di BPM beda lagi penata laksanaannya. Kalau dia ada di puskesmas beda lagi penata laksanaannya. Jadi harus ingat ya teman-teman, latarnya dia ada di mana. Oke, paham ya? Kalau rujuk mah karena dia udah di rumah sakit ya nggak mungkin dong dirujuk. Makanya hati-hati teman, harus tahu latarnya. Nanti tahu-tahu langsung jawab rujuk aja. Padahal udah di rumah sakit, mau dirujuk kemana lagi? Rumah sakit kan udah tingkatan fasilitas kesehatan paling tinggi, ya kan? Oke, kita lanjut nomor 4 ya teman-teman. Nyonya A, usia 21 tahun, G1P0A0, hamil 18 minggu. Datang ke PMB mengeluh keluar bercak darah dari kemaluannya disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Pemeriksaan inspekulo porsio tertutup. Tindakan segera yang dapat dilakukan oleh bidan adalah A. Kolaborasi dengan dokter. B. Anjurkan ibu untuk tirah baring. C. Terminasi kehamilan. D. Rujuk ke rumah sakit. E. Rujuk ke puskesmas. Ingat teman-teman, cari kata kuncinya yang ditanya adalah tindakan segera yang dilakukan oleh bidan, di mana si bidan ini latarnya di PMB. Ingat ya teman-teman, di PMB, ini bukan ada di rumah sakit. Usia kehamilan 18 minggu, dia keluar bercak darah, berarti abortus ya teman-teman. Disertai nyeri perut teman-teman. Terus porsio tertutup, berarti abortus apa nih? Abortus iminen, imtub ya teman-teman. Ingat imtub. Oke? Jadi kalau yang ditanya tindakan segera di bidan, di PMB, maka yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter. Enggak ya, karena kan ini ada di PMB. Anjurkan ibu tirah baring, oke bisa. Terminasi kehamilan nggak bisa ya teman-teman, salah. Rujuk ke RS. Kan yang ditanya, ingat, yang ditanya adalah tindakan segera, maka yang dijawab juga harus berurutan. Jadi nggak langsung rujuk. Jadi rujuk-rujuk ini nanti setelah kita lakukan stabilisasi keadaan umum dulu ya. Ingat kan? Paham kan teman-teman?
Jadi yang dilakukan adalah anjurkan ibu tirah baring. Jadi sebenarnya adalah penata laksanaan dari abortus apapun, abortus iminen, insipien, komplit ataupun inkomplit ya teman-teman. Penata laksanaan adalah ketika kita di BPM anjurkan dulu dia tirah baring. Stabilisasikan dulu keadaan umumnya teman-teman. Jadi kalau seandainya dia kelihatan pucat, lemes, maka langsung pasang infus. Karena dia kan perdarahan, keluar banyak cairan, maka kita harus ganti masuk cairan. Jadi kita pasang infus dulu, observasi, baru dirujuk. Itu kalau kita di BPM ataupun di puskesmas. Jadi kita stabilisasi keadaan umumnya dulu ya. Kalau tirah baring itu untuk iminen ya teman-teman. Kalau untuk insipien yang sudah terbuka, maka dia langsung stabilisasi keadaan umum. Karena kalau iminen porsio masih kondisi tertutup, itu kita masih bisa dipertahankan, ya kan? Jadi anjurkan ibu untuk tirah baring dulu, istirahat dulu, ya kan? Pertanyaan soal nomor 3 dengan soal nomor 4 ini sama-sama kasusnya abortus iminen. Jadi sama-sama anjurkan tirah baring dulu kalau untuk abortus iminen. Tapi kalau untuk abortus insipien atau yang kondisi serviknya itu terbuka, kalau di BPM ataupun di puskesmas langsung stabilisasikan keadaan umumnya, langsung rujuk. Kalau di rumah sakit langsung stabilisasikan keadaan umumnya, kolaborasi dengan dokter SPOG. Oke? Paham ya teman-teman? Pokoknya yang tirah baring hanya untuk yang IMTUB. Ingat ya, IMTUB tirah baring. Kalau yang lainnya langsung stabilisasi keadaan umum. Oke, selanjutnya nomor 5. Nyonya Z usia 27 tahun datang ke puskesmas mengeluh sudah tidak menstruasi selama 3 bulan. Hasil PP tes positif. Dan saat ini keluar gumpalan darah berselaput dari kemaluannya tidak disertai nyeri. Ibu merasa sangat khawatir karena kehamilan sebelumnya telah mengalami keguguran berturut-turut sebanyak 2 kali. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan inspekulo porsio terbuka. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus Nyonya Z? A. Abortus insipien, B. Abortus iminen, C. Abortus komplit, D. Abortus provocatus, dan E. Abortus habitualis. Ayo teman-teman, udah tahu belum jawabannya? Apa jawabannya? Kira-kira apa? Ayo. Langsung aja ya, kita bahas. Kata kunci di soal adalah yang ditanya adalah diagnosa lagi. Ya, dia sudah tidak menstruasi selama 3 bulan, berarti usia kehamilan sekitar 12 minggu ya teman-teman. Berarti masuk di abortus ya. Hasil PP tesnya juga udah positif. Dia keluar gumpalan darah berselaput dari kemaluannya tidak disertai dengan nyeri. Berarti abortus apa nih? Abortus komplit ya teman-teman. Komplit, udah keluar semua. Tapi ada lagi nih, ibu merasa khawatir karena mengalami keguguran berturut-turut sebanyak 2 kali sebelumnya. Ya kan, sebelumnya 2 kali. Berarti ini dia mengalami keguguran 3 kali. Berarti abortus apakah yang dia terjadi berulang minimal 3 kali secara berturut-turut? Apa? Insipien? Bukan ya teman-teman. Iminen bukan, komplit bukan. Nah, jadi jawabannya antara provocatus dengan habitualis. Jadi apa nih teman-teman milihnya? Oke, jawabannya adalah abortus habitualis ya teman-teman. Habitualis adalah ketika abortus itu terjadi minimal 3 kali secara berturut-turut. Nah, kayak kasus di nomor 5 ini. Kalau abortus provocatus itu adalah pengguguran kehamilan tanpa sama aja dengan abortus kriminalis, abortus provocatus itu. Oke, ada lagi? Cukup ya, sampai di sini pembahasan kali ini tentang perdarahan pada kehamilan muda. Lebih spesialisnya ke abortus, macam-macam abortus. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, semangat para pejuang Hukum Bidan. Sampai jumpa di video selanjutnya.